Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah saat ini kita masih dipanjangkan umur dan masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kewajiban kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan 7 hari amal ibadah kita yang telah kita lakukan kemarin, apakah yang fardunya seperti puasa atau saum, begitupun sholat fardhu waktu, begitupun yang sunnah-sunnahnya, apakah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir, sholat sunnah taraweh, duha, dan infak serta tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah, materi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana sikap seorang muslim terhadap Al-Quran sebagai kitab sucinya. Tapi alangkah baiknya sebelum membahas tentang sikap kita terhadap Al-Quran, kita jelaskan dulu tentang apa pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa adalah dari kata kerja atau fi'il qara'a, ya artinya membaca, dengan masdar Quran, ya artinya bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan merupakan ibadah bagi yang membacanya. Itulah pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Baiklah, kita membahas tentang bagaimana sikap setiap muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya sesuai pengertian di atas tadi, ya, bahwa Al-Quran artinya bacaan. Jadi memberi motivasi kepada umatnya agar jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Adapun perintah tentang membaca Al-Quran, ini Allah jelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan selalu mendirikan sholat 5 waktu dan menginfakkan sebagai rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Dari penjelasan ayat di atas, ayat yang awal bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Quran adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan perniagaan yang menguntungkan. Pendapat tidak, karena membaca satu huruf Al-Quran sesuai sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Ya, artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan diberi pahala 10 kebaikan. Rasulullah melanjutkan sabdanya, Alif Lam Mim itu bukanlah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kalau kita membaca alif lam mim, Allah akan memberi pahala kepada kita 30 pahala. Subhanallah.
Karena itu marilah kita di bulan Ramadan ini perbanyaklah untuk tadarus Al-Quran, karena kita memburu pahala yang sangat luar biasa. Itu sikap kita terhadap Al-Quran. Sikap kita sebagai umat Islam yang kedua adalah mentadaburinya atau memahami isi yang terkandung di dalamnya. Ini sesuai perintah Allah dalam surat Shad ayat 29. Jadi Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru wa liyatadhakkaru ulul albab. Ya, artinya kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan, agar mereka mentadaburinya dan agar mereka juga bagi orang-orang yang berakal sehat dapat mendapatkan pelajaran. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa tahapan berikutnya bagi kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran, selain selalu dengan membaca Al-Quran, karena ini bahasa asing bagi bangsa Indonesia, maka kita harus tahu apa artinya. Jadi kata Allah, dengan kita mentadaburi atau memahami, menghayati isi kandungannya, maka kita akan tahu mana yang jadi perintah Allah dan mana yang akan menjadi larangan Allah. Sehingga insya Allah dengan kita selalu merenungkan atau mentadaburi akan dapat pelajaran yang sangat luar biasa dari Al-Quran ini. Makanya Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi mempelajari di sini artinya di samping belajar tentang cara membaca, juga belajar cara mentadaburi, ya, merenungkan arti Al-Quran di dalamnya. Yang terakhir, sikap kita sebagai umat Islam dari Al-Quran adalah mempraktekannya. Ini sesuai firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 43. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim. Ya, artinya maka berpegang teguhlah kamu dalam beragama sesuai apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang lurus. Karena itu ayat ini sebagai tingkatan terakhir setelah kita membaca Al-Quran, terus menadaburi, pada gilirannya adalah mempraktekkan. Insya Allah dengan mempraktekkan Al-Quran, maka ini akhlak kita akan menjadi muslim-muslim yang akmal, muslim-muslim yang sempurna, sesuai sabda Rasulullah, akmalul mu'minin ahsanuhum khuluqah. Dari seorang mukmin yang paling mulia keimanannya adalah orang yang baik akhlaknya. Sehingga mudah-mudahan kita sama-sama mempelajari, sama-sama belajar untuk mempraktikkan apa yang ada di Al-Quran, apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Insya Allah kita akan menjadi orang mukmin yang mulia atau orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.